warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B4 PGSD 2020. Saya Fani Marceliani, saya Nurharini Fazria, dan saya Milaina Nipatunisa. Di sini kami akan menayangkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama salah satu anggota TNI AD yang bernama Mayor Infantri Pastra. Selamat menyaksikan. Konsep bela negara untuk ketahanan nasional. Ya, kalau bela negara itu kan biasanya kita untuk ketahanan negara itu kan ada namanya Komcat, Kompol Cadangan itu. Kompol Cadangan yang sekarang lagi digalakan oleh Kemenhan. Yang sekarang udah berlanjut tentang masalah relawan lah, kayak relawan, tetapi didik dengan seni militer. Nah, ketahanan kita yaitu mempertahankan dan membantu kita dalam stabilitas keamanan negara. Itu banyak program. Itu program dari Pak Prabowo ini. Sehingga mungkin kita di bidang tempurnya, yang mereka di bidang keamanan dan ketertibannya, membantu kepolisian dan staf-staf yang lain. Intinya ya pokoknya kalau namanya bela negara ya kita penting. Semua warga Indonesia berhak untuk membuat bela negara, mengerjakan bela negara. Wajib militer gitu ya. Jadi Satpamja itu sebenarnya wajib militer. Mereka kalau kerja mungkin digaji, kalau nggak kerja mungkin nggak juga. Makanya ada komponen cadangan itu tujuannya ya untuk mempertahankan dan membela apabila sewaktu-waktu ada terjadi rongrongan atau hambatan atau gangguan. Aspeknya ya bagaimana kita menyikapinya, karena ketahanan negara itu wajib bagi kita untuk menjaga kedaulatan NKRI agar jangan sampai terjadi rongrongan dan hambatan dari pihak luar. Karena kita TNI betul-betul solid dan memang harus betul-betul menjaga keutuhan negara, Indonesia. Itu khususnya di bidang perbatasan, batas wilayah, gitu ya. Kayak Kalimantan juga kita diberikan BKO dari Jawa untuk menjaga keutuhan negara, ketahanan negara. Intinya jangan sampai kita TNI juga tidak tinggal diam gitu. Jangan sampai tapal batas itu dikuasai oleh negara-negara dari luar. Mungkin tapal batasnya dan kemudian topografi dan kan pasti ada patok-patok batas wilayah. Ini untuk menjaga ketahanan negara agar tidak terjadi miskoordinasi dengan kedua belah negara, kan gitu ya. Intinya gitu. Kalau misalkan TNI tidak mendukung itu salah. Makanya di sana di Papua juga kan ada Papua yang gini. Itu kan juga ada tapal batas, pos-pos BKO dari orang-orang dari Jawa, bantuan bahkan dari Postat, bantuan dari teritorial untuk mengamankan tapal batas, untuk pertahankan ketahanan negara. Dan dari pihak luar itu tidak asal masuk, keluar masuk, semuanya ada birokrasi, semuanya ada diplomatik. Karena selama ini kan waktu dulu saya kan pernah di Papua, tidak ada tapal batas, tidak ada pengamanan, mereka terus pulang pergi seenak, jadi kurang bagus. Nah, sekarang sudah ada kewilayahan, artinya sudah ada dari pihak TNI menjaga Pamudik kita namanya, pengamanannya mulai kondusif, mulai bagus, tertib itu. Maka sekarang di perbatasan Panimo, PNJ itu, Butuh itu sudah ada kegiatan administrasi, dia keluar, dia masuk, ada permit, ada izin, sehingga tidak asal keluar masuk. Walaupun satu negara, satu pulau kan tuh kan, Papua ini satu pulau, sama Kalimantan juga satu pulau. Nah, ada izinnya, sampai ada rongrongan atau sabotase. Gitu. Makanya kita ketahuan negara persyaratan bagi TNI atau Polri. Nah, gitu ya.
unsur bela negara itu ada apa aja? Oh, ada Linmas, ada FKPPI, ada apa namanya forum anak putra putih purnawirawan TNI Polri. Itu kan unsur dari apa namanya yang untuk membantu kita bela negara. Kemudian juga dari ormasnya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada bela negara. Artinya kita mendidik mereka agar tahulah bagaimana untuk menjaga keutuhan negara bersama-sama dengan TNI dan Polri. Kemarin itu kan bagian daripada TNI Polri gitu. Ya banyak. Di situ ada kemarin TNI itu kan ada beberapa bagian, ada beberapa macam korp gitu kan. Ada dari korp peralatannya, maksudnya gitu kan. Ada pembekalannya, ada angkutannya, ada bagian apa korp administrasi jenderalnya, apa namanya ajudan jenderalnya. Komponen kan itu banyak. Istilahnya yang mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing. Kalau kita infanteri berarti pasukan yang terdepan, menjaga, mempertahankan keutuhan negara di medan pertempuran yang paling depan. Kita infanteri, saya korp infanteri. Nah, korp Arhanud, Armed, artileri dan sebagainya itulah bantuan kami. Nah, itu namanya bukan komponen, namanya tupoksinya. Tugas dan fungsi TNI itu ada beberapa tugas, fungsinya banyak. Ada fungsi dari armednya, fungsi dari seni tempurnya, korp seni itu apa aja? Dia membuat konstruksi bangunan, membuat apa jihandaknya dan lain sebagainya. Itu untuk membantu rakyat sebenarnya, masyarakat apabila di medan pertempuran. Mungkin dalam melaksanakan tugas jembatan putus, nah itu seni yang masuk, namanya pakai jembatan wilayah, membuat jembatan sementara, seni namanya itu. Apabila itu benar-benar darurat, nah kita perang sama negara lain gitu. Tapi kalau kita sekarang kan udah apa namanya udah aman, ya namanya SMP ya, organisasi selain perang ya, OSP. Selain perang kan berarti kan nggak ada perang kita. Jadi membina masyarakat agar kita membangun dan supaya masyarakat sadar bahwa NKRI itu harga mati. Jangan sampai kita membelot, masyarakat membelot kepada NKRI. Ya intinya banyak yang sabotase, kadang-kadang mengatakan itu ada jihad. Teroris kan banyak tuh teroris yang mengatakan Islam yang seperti apa? Islam kan bukan karena bunuh diri kenapa di gereja, nggak di masjid kan gitu, kan salah itu. Berarti dia Nasrani dong, benar nggak? Karena kalau mau diri, mau jihad, ya di masjid lah ngebomnya, itu namanya jihad. Tapi jihad yang bagaimana? Sama dengan bom bunuh diri, sama dengan dia bukan mati syahid, kan paling dilarang sama Allah. Bunuh diri tanpa dengan apa namanya, dengan tidak sadar dia bunuh diri untuk membela negara, membela agamanya. Tapi dia bunuh diri, berarti kan belum nyawa diambil sama Allah, dia mendahului dari Allah. Kan dosa besar, benar nggak? Kecuali kalau jihad itu ya ke Lebanon atau ke Taliban atau sekarang ke Kazakhstan karena perang gitu kan, melawan apa ante-antenya Israel dan sebagainya, itu jihad. Atagraha itu kan apa yang dikaryakan, yang TNI masih aktif biasanya, yang menjelang pensiun itu join kerja sama TNI Atagraha itu. Yang sekarang berlangsung ada teman-teman saya juga banyak yang ke Atagraha, ada ke Pertamina, ada ke Telkom, tergantung permintaan dari perusahaan-perusahaan BUMN. Ada Pertamina sekarang ada berapa ratus yang masih aktif TNI yang di BP-kan ke Pertamina. Itu hanya menjaga itu Pak, menjaga apa? Pengamanan wilayah, pengamanan sektoral dia. Mungkin ada sabotase kah, atau mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memutus mata rantai terhadap Pertamina yang berakibat pada faktor ekonomi kan semakin tinggi. Tapi mungkin dengan dibantunya kita di sana, di BPK di sana, ya insya Allah
keamanan, kenyamanan, ketertiban, kemudian ekonomi pun bisa akan berjalan dengan lancar. Ya Artagraha juga sama, Artagraha itu kan bidang perkebunan ya. Artagraha itu perkebunan yang ada di Kalimantan, ada yang di peternakan, macam-macam, pengembukan sapi. Nah itu bagian daripada perusahaan BUMN yang diminta pengamanan dari kita. Itu pun yang menjelang mau MPP, yang mungkin 2 tahun. Kadang-kadang yang masih 10 tahun ada, yang masuk karyawan sana. Bisa gitu. Itu Artagraha tuh bidang ini agrobisnis. Ada di perkebunan, ada di peternakan, ada di ada berapa tempat itu Artagraha. Pokoknya penghijauan juga ada. Penghijauan. Macam kemarin dari Artagraha penghijauannya dibantu oleh Artagraha, penghijauan kiri kanan supaya Citarum harum. Dari Cisanti dari Citarum kilometer 0 sampai ke kilometer berapa ya Kerawang terakhir. Bekasi berbatasan dengan Bekasi Kerawang. Sungai itu. Nah, itu Artagraha ikut andil di situ penghijauannya. Artagraha itu sebenarnya ya kaitan dengan ini bisnis juga, perusahaan yang dibantu oleh pihak lain. Maksudnya di BPK lah, yang menunjang MPP. Mau MPP kita daftar, langsung dikaryakan di sana. Kayak BP lah, diperbantukan tuh Mbak, diperbantukan. Ya gaji tetap ada dapat. Kemudian gaji dari sana juga dapat, kan lumayan menambah tambahan ekonomi dapur lah gitu ya. Ya saya dengar tuh. Nanti tapi sekarang nggak ngerekrut lagi nih. Mungkin udah banyak tuh gimana ya? Udah banyak. Dulu sampai ribuan antara yang masuk ke Artagraha. Ya itu karena gajinya lumayan. Kemudian juga di situ kontrak setahun selesai. Apakah mau lanjut ataukah mau perpanjang kontrak Artagraha. Nah sekarang Pertamina sudah banyak yang kemarin ada berapa orang yang lulus dari tes ujian, tes tertulis maupun wawancara. Sekarang lagi training Jakarta. Nanti disebarkan ke se-Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Ada lepas pantai juga. Tergantung dari permintaan dari PT Pertamina, direktur utamanya. Artagraha itu aja, Artagraha itu tentang masalah bisnis, masalah ekonomi TNI supaya sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara yang telah ditayangkan, dapat disimpulkan bahwa dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.